Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Video kali ini yaitu saya akan berbagi pengalaman nih di dalam cara membuat cas aki sendiri di rumah. Dan ini adalah aki cas aki, maksudnya ya cas aki yang ke-26. Yang ke-26 ya, rakitan saya cas aki yang ke-26 untuk pasangan mesin yang ke-26 ya, yang akan dikirim ke Bogor buat Mas Rojali. Ini adalah rakitan mesin yang ke-26. Oke, sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang baru nongkrong seperti biasa ya, bagi yang baru nongkrong di channel saya, jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Karena di sini saya akan membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat buat Anda semua. Dan bagi yang telah mendukung perkembangan channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Selanjutnya untuk membuat cas aki sendiri di rumah. Untuk membuat cas aki sendiri di rumah ya, bahan yang kita butuhkan yang pertama yaitu kotak ya, kotak cas aki ya. Ini bisa dikatakan juga dengan kotak power supply atau kotak adaptor. Jadi ketika Anda beli di toko elektronik, beli aja kotak adaptor atau kotak power supply ya, power supply untuk 5 ampere. Jadi ukurannya agak besar. Ini sama dengan yang 3 ampere ya, sebetulnya sama. Ini 3 ampere sama 5 ampere besarnya sama. Kemudian yang kedua tentunya ini trafo ya. Trafo kita gunakan trafo CT 5 ampere ya, 5 ampere. Mereknya terserah Anda ya. Kalau saya biasa menggunakan ini ya, Real Pro. Kemudian kabel, ini namanya kabel soket ya, kabel soket komputer. Kabel soket komputer dengan ini ya, dengan colokan yang seperti ini, ada 3 lubang di sini. Namun yang akan kita gunakan 2 lubang ya. Dan untuk power supply-nya ini, untuk apa? Soketnya ini kita potong ya. Ini nanti untuk outputnya, ini untuk inputnya. Kemudian kabel secukupnya ya, kabel ini, kabel 2,5 ini ya, namanya kabel 2,5. Anda beli di toko elektronik banyak. Kemudian saklar on off, ini untuk saklar on, untuk pemutus arusnya ya, saklar on off. Lampu indikator 3 volt. Kemudian transistor, bukan transistor ya, ini namanya resistor, hambatan resistor 1 kilo ohm. Kemudian ini kiprok, dioda kiprok 35 ampere ya, ini 35 ampere nih. Jadi untuk dioda kiprok ini semakin besar nilai ampernya, maka akan semakin awet ya. Semakin besar semakin awet, namun harganya juga sama, semakin mahal. Dan di sini seperti biasa saya menggunakan yang besar ya. Untuk elko-nya, untuk elko saya menggunakan yang ukuran 10.000 mikrofarad 50 volt. Ini juga sama ya, seperti dioda kiprok. Semakin besar ukurannya, semakin bagus, semakin baik, namun harganya akan semakin mahal. Yang kecil aja bisa, kenapa yang besar gitu ya. Namun kalau kita ada uang, semakin besar ini ukurannya, semakin awet nanti ya, semakin bagus hasilnya. Kemudian ini hasil ya, seal kabel untuk belakang dan depan dan belakang. Oke, selanjutnya kita rakit. Cara merakitnya seperti ini ya. Jadi untuk trafo ini nanti, ini sudah saya buat lubang ya di poknya, tinggal kita baut dulu. Kita baut dulu di sini ya. Namun sebelumnya kita akan pasang ini dulu ya, pasang seal ya, pasang seal untuk kabel.
Jadi ini ada seal depan, seal belakang ya. Cara masangnya seperti ini. Ini dikasih minyak dulu ya, kasih oli biar licin. Nah, kasih oli gini dulu ya. Ini soalnya kalau nggak licin nanti sobek ya. Oke, kalau sudah dikasih oli, nah cara masangnya ini kita dorong sedikit demi sedikit. Nah, hati-hati sobek ya, jadi harus ada olinya. Nah, kita dorong sedikit demi sedikit ya. Pakai obeng kecil ya, saya gunakan test pen di sini. Ini seal kecil ini harganya lumayan ya, saya beli 5.000 ini seal kabel ini. Ya, kita dorong ya, sedikit lagi masuk semua. Harus sabar, kalau nggak sabar nih bisa sobek nih. Dan akhirnya masuk ya, seperti itu cara masangnya. Harus dikasih minyak dulu biar nggak sobek. Oke, udah masuk. Ini saya kasih belakang satu, depan satu ya. Sama ini juga dikasih minyak. Seperti tadi ya cara memasukkannya. Setelah selinnya terpasang, selanjutnya yaitu nih kita masukkan dulu kabelnya. Kemudian ada trafo sudah terpasang ya, trafo sudah terpasang. Kita mulai dari depan ya, kita masukkan dulu kabel soketnya. Selanjutnya setelah kabel ini kita masukkan ya, kabel soket. Jadi untuk kabel soket komputer ini ada 3 kabel ya. Untuk kabel soket komputer ini ada 3 kabel nih, 1, 2, 3 untuk groundnya. Yang kita pakai yang 2 ini ya. Nah, untuk menentukan kabel yang 2 ini yang mana, nah ini caranya seperti ini ya. Kalau Anda tidak mempunyai AVO, bisa menggunakan aki seperti saya. Namun caranya sama, kita gunakan ini ya. Kita menggunakan voltmeter untuk mengetahui kabel nanti ya, voltmeter. Namun jangan lupa ini voltmeternya kita kasih dioda, ini dioda 5 ampere ya. Sehingga nanti kalau kebalik nggak putus ya, jadi ininya nggak rusak. Misalnya ini kita gunakan untuk ngecek seperti ini seharusnya positif, kita taruh di negatif seperti ini nggak nyala, ini nggak rusak ya, karena ini pakai dioda ini sebagai pengamannya ya. Jadi arus positif yang masuk ke sini ini nggak bisa keluar dari sini, sehingga tidak ada arus ya. Jadi ini positifnya, karena positifnya itu dari sini harus masuk ke sini, kalau dari sini nggak bisa keluar sana ya, makanya ini sebagai pengaman. Jadi kalau kebalik gini nggak bakal rusak ya, tapi tanpa dioda langsung kebakar nih ya, langsung rusak. Nah kemudian kita balik seperti ini, dia nyala. Nah dia nggak rusak ya. Kalau nggak percaya coba Anda beli voltmeter, nggak usah dioda, langsung Anda tempelkan, pasti hangus. Kalau kebalik ya, kalau kebalik hangus, maka dikasih dioda ini caranya. Untuk menentukan kabelnya, nah caranya seperti ini saya ya. Saya menggunakan cara seperti ini nih.
Kita sambung dulu positif sama negatifnya. Kabel mana yang akan kita pakai nanti, nah cara menentukan seperti ini ya. Kemudian di ujungnya, nah ini kita tes dengan ini voltmeter ini. Kalau dia nyala, nah berarti di situ yang kita gunakan ya dua kabel tersebut. Kita tes seperti ini, nah dia langsung nyala ya, langsung nyala berarti ini kabelnya bener nih yang kita pakai ya. Jadi kalau kita waktu ngetes mungkin yang satu di sini ini nggak nyala. Nah pertama kita gunakan ngetes nggak nyala, tinggal kita balik saja. Kita balik seperti ini maka dia akan nyala. Berarti kabel yang kita gunakan adalah kabel hitam sama biru, dan yang kuning dibuang ya. Yang kuning kita buang. Yang kuning dibuang, caranya dipotong saja yang kuning ya seperti ini. Dan biar tidak membahayakan ini ya, tutup saja menggunakan solasi. Oke, kabelnya sudah ketutup nih yang kuning. Berarti yang kita gunakan yang hitam sama yang biru sama ya ini ya. Ini sambungan kabel tadi kita putus, ini nanti untuk outputnya, untuk harus keluar yang untuk ngecas atau untuk langsung ke dinamo juga bisa sebagai outputnya. Nah ini yang kita buang, yang nggak dipakai adalah yang kuning. Langsung saja biar nanti kita nggak mencari lagi kabel mana yang dipakai, hitam, kuning sama biru. Kita gunakan dua kabel dan yang satu kita buang seperti ini. Kemudian kita pasang ini saklar ya, ini saklar ini ke sini, rangkaiannya seperti ini ya. Kita pasang untuk saklarnya, rangkaiannya seperti ini. Saya gambar dulu biar jelas. Ini kabel yang dari soket, jadi dari PLN ya, warna hitam sama biru. Ada dua kabel nih. Saya ulang, harus AC DC ya, AC 220 nih dari PLN ya. Ini saklar on off dengan 3 pin ya, ada emas satu, peraknya 2, satunya neyang kita ganti. Nah gini ya, ini malah kacau nih, nggak ada emasnya. Ini pinnya perak semua. Oke, kita samakan nih, ini pinnya perak semua ya. Berarti yang atas ini ya, yang kuning ya, yang kuning yang atas ya, yang ini ada tanda satunya ini. Untuk lampu berarti. Caranya seperti ini ya, cara perkabelannya. Ini saklar ada tiga kaki ya, 3 kaki. Saya tunjukkan yang jelas saja, ini gambarnya. Kuning 1, peraknya 2, kuning 1 perak 2. Jadi kuning di atas, perak 2. Jadi cara perkabelannya seperti ini. Dari PLN masuk ke sini. Kemudian ini keluar. Nanti ke trafo ya, ini trafo. Ini ke trafo, ini 0, ini 240 ya, 240. Jadi yang ini keluar ke 240. Kemudian yang satu ini masuknya ke 0 ya. Jadi yang kabel satunya nanti masuk ke 0 gini. Nah, sedangkan untuk lampu ini adalah ngikuti yang nggak diputus ya. Jadi kalau yang diputus, yang
yang ke 240, maka lampunya ngikutin yang ini. Tapi kalau yang diputus yang ini, nanti lampunya ke sini ya. Jadi kita ikuti yang ini saja ya, biar Anda nggak bingung. Ini untuk lampu ini. Nah, ini kabelnya ke sini. Nah, gini ya. Kabelnya ke 0 ya. Ini 0, ini 240. Nggak kelihatan. Oke, seperti ini. Jadi perkabelannya dari PLN ke lampu ini ada 3 pin ya, 3 pin. Yang ini warna perak, emas. Nah, 3 pin ya. Yang masuk ke saklar perak, nanti keluar peraknya menuju ke sini ke trafo 240. Kemudian yang ini kabel satunya masuk ke 0, dan yang emas nah nanti ke 0 sini ya, ke 0. Oke, seperti itu ya. Atau bisa dibalik juga bisa ya, ini yang ke 0 ya, atau Anda seperti ini juga bisa nanti. Ini dari PLN nya, ini trafo, nah ini 0, ini 240. Kemudian ini emas, ini perak, ini perak. Nah, yang diputus yang ini sekarang. Ini masuk ke perak. Perak ini, nah, masuk ke sini ya, ke 0. Ini juga boleh ya, ke 0. Tadi ke 40, sekarang ke 0. Kemudian yang satunya, ini masuk ke 240. Nah, ini sama, ini juga ke 240. Nah, seperti itu ya, cara perkabelannya. Oke, kita praktekkan. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini ya, terserah Anda mau pakai yang mana. Langsung saja kita solder kabelnya. Kabel yang biru masuk ke saklar ya, ke saklar yang paling bawah nih. Kemudian yang tengah saklar ya, ini untuk saklar pasangan saklarnya kita masukkan ke 240 ya. Jadi jangan menggunakan 220, 240 saja, 240. Kita solder dulu. Kemudian yang atas ini ya, yang atas yang pin warna kuning, karena ini ke 240 maka yang warna kuning ke 0 ya, ke 0. Disambung dengan ini kabel yang dari PLN satunya. Jadi yang satu ke 0 yang dari PLN ya, yang satu ke 0 yang hitam, boleh bolak-balik, yang biru juga boleh ya. Yang satu lagi ke saklar. Yang ini ke 0 dengan digabung dengan kabel yang dari pin warna kuning yang dari saklar ya. Kita solder dulu, kemudian setelah ini kita tes apakah berfungsi atau tidak. Oke, sudah terpasang, kita tes ya. Colokin dulu kabelnya.
Kalau lampunya menyala, jadi ini ada saklar on off nya ya, kalau dia nyala berarti berfungsi. Dan lampunya nyala ya, ini on off nya nih. Oke, berfungsi. Kemudian kita pasang nih lampu indikator ya, lampu indikator 3 volt biar nggak putus, karena kita pasang 12 volt, kita gunakan resistor atau tahanan 1 kilo ohm. Yang positif dapat positif, negatif dapat negatif. Adapun resistornya ini bebas ya, diganti manapun ya, yang penting untuk ininya positif dapat positif, negatif dapat negatif. Dan untuk menandai mana positif mana negatif bisa dilihat dari kakinya, yang panjang positif, yang pendek negatif, yang panjang positif, yang pendek negatif, atau dilihat dari ini ya, dari lempengannya ini, yang lempengan besar adalah negatif, yang lempengan kecil positif, seperti itu ya. Oke, kita eksekusi. Dan seperti ini ya penampakannya ya. Jadi yang ada resistornya ini saya kasih, yang kaki positifnya saya kasih resistor ini sebagai tanda. Jadi saya menandai kalau positifnya itu ada resistornya, dan yang enggak ada resistornya ini adalah negatif. Yang negatif kita pasang ke 0, yang ada resistornya positif kita pasang ke 12 volt. Ini ya yang di depan ini ya, yang di depan tadi yang atas, sekarang yang bawah 0 sama 12 volt. Oke, kita pasang dulu 0 sama 12 volt sudah terpasang. Dan untuk tempatnya lampu ini ada tempatnya ya, ada tempatnya sendiri di sini biar enggak goyang. Ini bisa dilem ya, biar enggak goyang dilem dulu. Ini karena kendo ini ya, jadi enggak rapat ya, makanya lem kita gunakan lem setan. Selanjutnya kita tes ya, lampu indikator ini nyala apa enggak. Jadi kalau ini sebagai lampu indikator ya, yang barusan kita pasang tadi lampu LED ini sebagai indikator. Kalau kita nyalakan dia nyala, itu artinya trafo ini bekerja ya, jadi ada arus yang masuk. Oke, kita nyalakan dan lampunya menyala ya, lampunya menyala ya. Jadi lampunya menyala, ini artinya trafo sudah bekerja, jadi ada arusnya ya. Jadi kalau indikator saklar ini kita off on kan kok nggak nyala, berarti trafonya dalam keadaan rusak gitu ya, jadi nggak ada arus yang mengalir gitu maksudnya. Ini sebagai lampu indikatornya. Oke, seperti ini sudah bekerja. Selanjutnya kita pasang nih elko dan dioda kiproknya. Kemudian untuk masang ini ya, dioda kiprok sama elko, caranya seperti ini. Caranya rangkaiannya, gambaran rangkaiannya seperti ini ya. Ini adalah dioda kiprok, jadi ada positif, ada negatif, positif, negatif, ada tandanya ya. Di sini ada tanda positif sama negatif, kita lihat ada tanda positif sama negatif. Dan yang ini enggak ada tandanya, ini AC. Jadi cara nyambungnya, kita ambil yang di sini, jangan yang 12 ya, walaupun kita untuk ngecas yang 12 tapi jangan yang 12, kita gunakan 18 CT nya di tengah, jadi 18 CT nya di tengah. Sambungannya seperti ini, yang 18 kita masukkan ke yang enggak ada tandanya min plusnya, ini AC artinya AC ya, AC. Kemudian 18 satunya kita masukkan ke AC satunya seperti ini, yang enggak ada tandanya ya, ini plus ini min. Kemudian CT ini kita gunakan sebagai min ya, jadi CT ini digunakan sebagai min. Dari CT langsung keluar ini, nah ini sebagai min ya, ini enggak nyambung, seperti ini.
dari CT langsung keluar ini sebagai main output, dan plus sama ya, yang plus ini juga keluar sebagai outputnya. Nah seperti ini. Nah ya, gambarnya jelek nggak apa-apa ya, yang penting paham. Main plus. Nah, jadi CT main yang ini dari kiproknya plus, kemudian L2 nya cara nyambungnya, L2 yang plus tinggal kita sambungkan ke sini. Nah ini dapat L2 yang plus, dan L2 yang min kita sambungkan ke sini seperti ini ya. Jadi sebelum dia keluar masuk ke L2 dulu, mudah kan? Yang 18 ke yang enggak ada tandanya ini, jadi ini sudah saya kasih kabel nih, ini main, ini plus. Yang main ini enggak digunakan ya, jadi yang main ini tidak digunakan. Ini ada main, ini kosong, enggak usah digunakan karena kita mainnya mengambil dari CT. Mainnya nggak digunakan, ini nanti plus, nanti keluar ke elko dan sebagai output ke elko. Nah yang plus ya, dia keluar ke elko ini, dan ini keluar sebagai outputnya plus. Kemudian yang dua ini yang nggak ada tandanya, ini adalah ke angka 18 ini ya, ketegangan 18 dari trafo ini, ketegangan 18 yang dua ini. Kemudian CT nya masuk ke main sini, main, dan keluar sebagai output. CT masuk ke main elko dan keluar sebagai output. Seperti ini rangkaiannya ya. Jadi kalau belum paham silahkan diulangi lagi videonya. Tirukan apa yang ada di video tersebut, pasti cas aki Anda akan berfungsi gitu ya. Tinggal ditirukan saja urutan-urutannya. Oke, selanjutnya kita pasang dulu. Dan sudah kita pasang ya, yang ini 18 ke AC dioda kiprok, CT keluar menjadi main, kemudian dioda kiprok plusnya masuk elko menjadi plus, dan kita tes ya, berhasil apa enggak. Untuk cas aki kita membutuhkan tegangan 20 ya, membutuhkan tegangan 20 volt. Untuk cas aki 12 volt. Kalau keluarnya 12 volt maka nggak bisa ngecas ya, jadi keluarnya harus 20 volt tegangan tanpa beban itu ya. Tes, kita nyalain, udah nyala, kemudian nyala ya, ini nyala, positif sebelah kanan, negatif sebelah kiri. Dan berapa tegangan yang didapat? Oke, saya dapat tegangan 20 volt ya, 20 volt, 9. Ini 20 volt, 9, terang sekali lampunya, 20 volt, 9. Dan kita gunakan untuk ngecas aki. Apakah bisa? Caranya seperti ini ya. Ini sudah jadi untuk apa, arus keluarnya, outputnya ini sudah kita kasih ini ya, ini sudah kita kunci plus minnya. Jadi nanti untuk ngecas aki ini nggak boleh kebalik ya. Kalau di akinya kebalik, trafo Anda atau alat cas Anda akan rusak nanti ya. Jadi nggak boleh kebalik. Langsung kita gunakan untuk ngecas aki. Untuk ngecas aki ya, jadi plus minnya ini nggak boleh kebalik ya. Jadi plus minnya ini kita lihat nih, punya saya yang di sini, tes dulu, cek dulu ya, plus sebelah sini. Kalau kebalik maka cas-casannya akan rusak.
plusnya sebelah sini ya, plus sebelah sini, betul, nanti nyoloknya kayak gini. Nah, plusnya sebelah sini. Jadi ini sudah dikunci ya, jadi nggak boleh kebalik untuk ngecas akinya, ini yang masuk di aki. Oke, sudah ngecas. Jadi ini tegangannya 22 volt ya. Ini belum ngecas ini. Kalau dimasukkan ke dalam aki maka dia 13 volt. Ini artinya dia ngecas ya. Dan aki ini sudah ada tegangannya, kita cabut maka keluar tegangan aki. Oh, sudah penuh ya. Tegangan aki ini masih penuh ya, masih penuh. Oke, cas aki sudah selesai, tinggal ditutup dan kita kirim. Ini untuk Mas Rijal rakitan ke 26. Selanjutnya saya akan membuat cas aki lagi rakitan ke 27.